Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita sudah berada di hari ketiga bulan Januari tahun 2022. Ada banyak berkat yang tentunya kita nikmati dan rasakan dalam perjalanan kehidupan kita hari ini, bahkan hari-hari sebelumnya. Sekalipun hari ini dan tahun ini masih rahasia bagi kita, namun ada pengharapan ke depan bahwa Tuhan akan menuntun dan menyertai kita. Oleh karena itu, mari kita beribadah kepada Tuhan di hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, Tuhan yang mengaruniakan kehidupan bagi kami. Di hari ini kami sudah berada di hari ketiga di bulan Januari di tahun 2022. Kami bersyukur Tuhan. Kami merasakan anugerah kasih Tuhan, kekuatan, kesehatan, sukacita di dalam kehidupan ini, menjemput hari baru yang Tuhan beri. Kami rindu untuk mengawali aktivitas kehidupan kami dengan beribadah kepadamu. Dan di saat ini ya Tuhan, kami hendak lagi membaca kebenaran firman-Mu, di mana selalu kami memahami bahwa firman-Mu adalah pelita hidup, penuntun langkah kehidupan kami. Maka kiranya kuasa Roh Kudus, Ia akan menuntun kami, menyertai kami, untuk memahami firman Tuhan, yang hendak kami baca dan renungkan di saat ini. Ampuni kami Tuhan, dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Layakkan kami untuk bersekutu beribadah dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan di hari ini. Dan firman Tuhan hari ini dibaca dalam 2 Tawarik, pasalnya yang ke-27 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Raja Yotam. Firman Tuhan selanjutnya demikian. Yotam berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yerusa, anak Sadok. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Uziah ayahnya. Hanya ia tidak memasuki bait Tuhan, tetapi rakyat masih saja melakukan hal yang merusak. Saudara, demikianlah bacaan firman Tuhan kita hari ini. Terpujilah Tuhan dan berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan melakukan firman Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan tema renungan kita hari ini adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kitab sejarah Raja-Raja Yehuda mencatat bahwa keberhasilan seorang raja ditentukan oleh sikapnya kepada Tuhan. Jika ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ia akan diberkati. Sebaliknya, jika ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, pemerintahannya tidak akan bertahan lama. Nah, adalah seorang raja Yehuda yang memberikan teladan hidup kepada bangsanya, termasuk kepada kita saat ini.
tentang kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Dialah Raja Yotam, raja ke-11 kerajaan Yehuda. Ia menjadi raja di usia mudanya yang ke-25 tahun dan merupakan salah satu raja yang berhasil selama 16 tahun pemerintahannya. Saudara, keberhasilannya disebabkan oleh cara hidupnya yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya dan juga karena warisan iman dari orang tuanya. Orang tuanya memberikan teladan iman yang baik kepadanya. Raja Yotam telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan menunjukkan kepada bangsanya tentang ketaatannya kepada Tuhan dan kepada orang tuanya tentunya. Dikatakan ia hidup seperti yang dilakukan oleh ayahnya Uzia. Hanya saja ia tidak pernah memasuki bait Allah seperti ayahnya. Kenapa hal itu terjadi? Saudara, rupanya ayahnya pernah melakukan kesalahan besar. Ketika ia menjadi sangat kuat, ia menjadi sombong. Ia berubah setia dengan melanggar kekudusan bait Allah atau bait Tuhan. Ia membakar ukupan di atas mezbah, padahal ia bukanlah keturunan imam. Karena yang akan mempersembahkan sesuatu di mezbah adalah tugas dari imam. Sementara ia bukan keturunan imam. Akibatnya ia diusir dan menderita penyakit kusta. Saudara, kisah ini dapat kita temukan, dapat kita baca dalam kitab 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 hingga 21. Saudara kekasih dalam Tuhan, apabila Raja Yotam tidak memasuki bait Allah, bukan berarti ia tidak beribadah kepada Allah, melainkan ia tidak bertindak serampangan, sembarangan di bait Allah. Tidak melakukan apa yang bukan menjadi tugasnya. Ia sadar betul bahwa tugasnya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja, yang akan memerintah umat Tuhan, bangsa Yehuda. Dan tugas untuk ada di bait Allah adalah tugas imam. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Bacaan ini juga mengungkapkan fakta menarik bahwa rakyat Yehuda melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak seperti raja mereka, Yotam, yang melakukan hal benar di mata Tuhan. Tapi rakyat Yehuda melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang merusak iman dan persekutuan dengan Tuhan. Lewat mempersembahkan korban kepada berhala. Mereka belum meninggalkan cara hidup mereka yang lama. Saudara, tentunya ini mendatangkan murka Allah. Allah tidak menghendaki umatnya mendua hati. Tapi Yotam mendapat kasih Allah karena memusatkan kehidupannya, hatinya hanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini mengedukasi kita untuk belajar dari kelemahan dan kekurangan. Sejatinya belajar adalah perbuatan terencana dan berlangsung seumur hidup. Edukasi literasi membuat wawasan pengetahuan kita bertambah, makin terampil dan bijak dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita membaca firman, ketika kita membaca banyak buku rohani, menambah wawasan iman kita, pengetahuan kita. Saudara kekasih dalam Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan saat ini tentang Raja Yotam
yang hidup di jalan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Hasilnya, ia diberkati dan ia menjadi kuat. Saudara, kita juga belajar dari Uzia dan istrinya Yerusa yang mengedukasi iman kepada Yotam, sehingga Yotam memiliki iman dan pribadi yang kuat dan takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita memasuki tahun baru, hari ini sudah di hari yang ketiga. Kita diajak untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya. Jadikanlah perilaku yang baik ini sebagai jati diri kita, pribadi kita dan keluarga kita. Jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, pastilah juga kita hidup benar di hadapan manusia. Dengan hidup dalam kasih. Sebagaimana yang disebutkan dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mulai saat ini, kita berkomitmen membaharui kehidupan. Belum terlambat, baru 3 hari perjalanan kehidupan di tahun 2022 ini. Mari kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jangan lagi kita menerapkan perilaku kehidupan yang lama, hidup dalam dosa. Tetapi kita hidup berkenan kepada Tuhan. Seperti Raja Yotam, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, karena ia mendapatkan berkat dari Tuhan. Semoga juga kita mendapatkan berkat dari Tuhan karena kita hidup berkenan di hadapannya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, kami diperkenankan untuk belajar firman Tuhan hari ini. Mendasari rangkaian tugas dan tanggung jawab kami hari ini, kami boleh belajar firman-Mu lewat ibadah di hari ini, dalam renungan harian keluarga. Terima kasih Bapa. Kami boleh belajar dari teladan iman, yang dimiliki oleh hamba-Mu, seorang raja di Yehuda, yang menyerahkan kehidupannya untuk Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Ialah Raja Yotam. Sehingga dalam kepemerintahannya Tuhan memberkati, Tuhan melipatkan ganda berkat atas kehidupan pribadi, keluarga, dan bangsanya. Dan kiranya juga kami belajar dari Yotam ini, untuk hidup taat setia kepada Tuhan. Kami dikuatkan dan dimampukan untuk berkata tidak terhadap tawaran-tawaran dunia yang menyesatkan. Dan kami mengatakan ya untuk setiap panggilan Tuhan bersekutu, melayani Tuhan dan bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itu berkati kami semua. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan lanjut usia, siapapun kami, kiranya Engkau berkati Tuhan. Baik kami dalam keadaan bersuka cita bersyukur dengan berbagai anugerah berkat Tuhan, maupun kami yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai hal. Kami yakin bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan iman bagi kami semua. Mampukan kami Tuhan hari ini menampaki hari yang penuh dengan tantangan, penuh dengan tugas dan tanggung jawab. Biarlah kami hidup berkenan kepada Tuhan pribadi dan keluarga kami. Berkati seluruhnya jemaat Maranatha Selatan, para pelayan khusus Syammas, para pelayan khusus diaken dan penatua, para pendeta, vikaris pendeta, semuanya diberkati oleh Tuhan.
Tim Multimedia Pemuda diberkati oleh Tuhan. Dan siapapun pendengar dari renungan harian keluarga ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini lewat renungan harian keluarga yang disiarkan oleh siaran YouTube Maranatha Paslatan. Semoga saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Jangan lupa doakan apa yang Anda kerjakan hari ini, dan kerjakanlah apa yang Anda doakan hari ini. Immanuel, Tuhan menyertai kita semua. Shalom, damai di hati.